Lorenzo mencibir mendekatinya selangkah demi selangkah. "Kamu!" Tabib dewa sangat marah hingga menggetakkan gigi. Dia benar-benar mengenal dirinya sendiri dan musuh juga selalu memenangkan setiap pertempuran. Dia bertarung dengan Lorenzo selama beberapa tahun dan sekarang bajingan ini sudah mengenalnya seperti mengenal tangannya sendiri. Semua peralatan dan jenis obat ada di dalam tas rangselnya. Tanpa tas rangselnya itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau ada sedikit benda kecil di tubuhnya, semuanya sudah hilang di kolam buaya, termasuk ular hijau kecilnya yang keberadaannya entah di mana sekarang. Kali ini dia menjadi seperti gadis lemah yang tidak bersenjata, tidak mampu melawan Lorenzo. Namun Dewi tidak menyerah. Dia melihat sekeliling dan menemukan 2 macan tutul, seekor harimau dan 2 elang di halaman. Matanya berbinar dan dia segera bersiul pada hewan liar itu, mencoba membangunkan mereka agar bisa ia gunakan. "Jangan buang-buang tenaga. Mereka semua tuli, tidak bisa mendengar panggilanmu." Lorenzo sudah berjaga-jaga sejak awal untuk menghadapi tabib dewa. Dia memutar otak dan berpikir keras agar ia tidak bisa lari dari tangannya. "Lorenzo, kamu bajingan!" Tabib dewa murka. Dia benar-benar tidak berdaya. "Aku memang bajingan." Lorenzo melangkah maju dan memegang tangan tabib dewa, menekannya ke pohon besar, menggetakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu tidak menyembuhkan penyakitku, jangan pernah berpikir bisa pergi kemanapun." "Jadi, kamu menangkapku hanya karena hal ini? Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal." Tabib dewa mencibir, mengejek, dan dengan sengaja berteriak keras, "Mereka belum tahu kan? Kamu sudah separah itu." "Diam!" Lorenzo segera menutup mulutnya, tidak ingin dia terus berbicara. Tabib dewa memberontak dengan marah. Kakinya menendang-nendang bagian bawah tubuh Lorenzo. Lorenzo langsung membelah kakinya dan menggendongnya, juga menampar puk, puk, puk bokongnya beberapa kali. "Lorenzo, kamu cabul, bajingan, anjing, akan kubunuh kau, kubunuh kau." Tabib dewa mengutuk dan meraung histeris, suaranya nyaring penuh emosi. Kepala Daniel sakit mendengar ini dan dia buru-buru membujuk, "Ini, jika ada yang ingin dibicarakan, bicarakanlah baik-baik. Bicarakan baik-baik. Urus urusanmu sendiri." Lorenzo berteriak dengan marah, "Antar tamu." "Baik." Jasper buru-buru melangkah maju untuk mengantar para tamu. "Tuan Daniel, aku antar Anda keluar." "Tidak." Daniel mengambil kesempatan untuk bertanya, "Kakak ipar, orang ini telah diantar menemuimu. Bukankah aku sudah bisa membawa pulang Carlos?" Jasper menatap Lorenzo. Lorenzo memberi isyarat untuk membiarkannya pergi. Jasper buru-buru meminta orang untuk memanggil Carlos dan pada saat yang bersamaan mengantar Daniel keluar. "Daniel, kamu bajingan. Jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu akan mati." Melihat Daniel hendak pergi, tabib dewa takut dia akan kehilangan kesempatan terakhir. "Maaf tabib dewa, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang." Daniel merentangkan tangannya tak berdaya dan kemudian tersenyum. "Kalian berdua pasangan suami istri. Wajar jika bertengkar sejenak. Besok akan baik-baik saja." "Siapa yang menikah dengannya?" Wajah tabib dewa memerah karena marah. "Daniel, kamu bajingan. Jika kamu tidak menyelamatkanku, tunggulah kematianmu." "Antar tamu." Lorenzo tidak ingin mendengar perkataan mereka lagi, jadi dia menggendong tabib dewa di pundaknya dan hendak pergi. Pada saat ini tiba-tiba terdengar teriakan di halaman. "Ah, Mami! Mami!"
Lorenzo menoleh ke belakang. Tentu saja Carlos berlari dari halaman belakang memimpin ketiga adik-adiknya. Ketika ketiga anak melihat tabib dewa, mereka semua sangat bersemangat dan segera melebarkan langkah kaki mereka dan bergegas mendekat. "Sayang," tabib dewa menendang kaki Lorenzo dengan liar saat melihat anak-anak. "Cepat turunkan aku!" Lorenzo mengerutkan kening dan tidak punya pilihan lain selain menurunkan tabib dewa. "Mami!" Ketiga anak melompat ke pelukan tabib dewa seperti bakso kecil dan kegirangan mereka membuat tabib dewa terjatuh ke tanah. Lorenzo tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memapahnya, tapi tabib dewa segera menggosok bokongnya, tertawa dan memeluk ketiga anak, terus-menerus mencium mereka tanpa merasakan sakit sama sekali. Lorenzo mengerutkan kening dan menarik tangannya kembali. "Sayang, Mami sangat merindukanmu." Tabib dewa memeluk ketiga anak dan mencium mereka dengan penuh semangat hingga wajah mereka berlumuran air liur. Ketiga anak juga memeluk lehernya dan menciumnya secara bergantian, meringkuk ke dalam pelukannya dan enggan melepaskannya. Melihat adegan ini, mata Lorenzo penuh dengan kecemburian. Entah perlakuan tabib dewa terhadap anak-anak atau anak-anak terhadap tabib dewa dia iri. Di dunia ini tidak ada yang memperlakukannya seperti itu. "Mami, Mami, kami sangat merindukanmu. Kami sangat merindukanmu." Ketiga anak memeluk tabib dewa dan enggan melepaskannya. Suara manja mereka mulai tercekat saat mereka berbicara dan air mata memenuhi mata besar mereka yang indah. "Sayangku, Mami juga merindukanmu." Mata tabib dewa juga memerah, tubuhnya kecil, tapi dia memeluk ketiga anaknya dengan erat. Lorenzo menatapnya dalam-dalam. Hanya di depan anak-anak dia akan menunjukkan sisi lembutnya. Pada saat ini Daniel batuk beberapa kali dan berteriak, "Tini, Winnie, Betty, kalian tidak kenal paman lagi." Baru saat itulah ketiga anak mengalihkan pandangan mereka dari tabib dewa. Mereka bertiga tertegun sejenak, lalu Tini dan Winnie bergegas mendekat dengan penuh semangat. "Paman, tunggu sebentar." Betty buru-buru menghentikan mereka berdua dan menatap Daniel dengan hati-hati. "Ada orang yang berpura-pura menjadi paman sebelumnya. Orang itu jahat, bahkan menyakiti kita. Tidak tahu ini paman yang asli atau palsu." Tini suka makan anggur hijau tanpa biji, juga daging kambing panggang, dan iga, babi asam manis buatan Bibi Riana. Winnie suka makan bakpao babi. Setiap kali selalu berebutan dengan Carlos. Betty suka makan sup ular air tawar yang ditangkap sendiri oleh Kak Hartono. Daniel menjelaskan makanan kesukaan ketiga anak itu. "Apa benar?" Benar. Begitu ketiga anak mendengarnya, mereka segera mengenali bahwa dia adalah paman Daniel yang asli. Mereka segera melepaskan diri dari pelukan maminya dan dengan penuh semangat melemparkan diri ke pelukan Daniel. "Paman akhirnya kembali. Kami sangat merindukanmu. Dan juga Kak Carlos, Kak Carla, dan Bibi. Mereka semua sangat merindukanmu." "Paman, kakimu kenapa? Apa paman sakit? Minta mami untuk mengobati penyakitmu. Mami hebat." "Anak baik." Daniel membelai kepala kecil anak-anak, matanya penuh kasih sayang. Senyum di bibirnya merekah dan lembut, benar-benar sangat jarang terlihat. Melihat adegan ini, tatapan Lorenzo rumit dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketiga anaknya tidak mengenalnya ketika melihatnya, tapi begitu melihat Daniel, mereka malah sedekat ini.
Kelihatannya Daniel sangat baik terhadap anak-anak sederhana dan polos. Mereka tahu jelas siapa yang memperlakukan mereka dengan baik. Mungkin ada orang bisa berpura-pura, tapi tidak mudah berpura-pura selama 3 bulan. Apalagi orang yang sulit diatur seperti Daniel. Ia tidak akan pernah membuang waktu untuk hal seperti ini. Jadi paman ini pasti memperlakukan mereka dengan baik, dan tentu saja mereka bisa akrab dengannya. Mami, Mami, cepatlah obati paman. Tini mendekat dan menarik tangan Dewi lalu memohon dengan cemas. Paman sakit, Bibi dan kakak-kakak jangan khawatir. Kami juga jangan khawatir. Iya, Mami harus sembuhkan paman. Winnie memiringkan kepalanya dan berkata dengan cemas, setelah paman sembuh, paman bisa mengajak kita memetik anggur lagi, juga mengajari kita cara berkuda. Oh ya, paman juga akan menemani kami main banyak permainan yang menyenangkan. Iya. Witi mengangguk-anggukan dan menambahkan, paman sangat baik pada kami. Mendengar kata-kata ini, hati Dewi mau tidak mau terasa sangat tersentuh. Pada awalnya dia melihat Daniel baik terhadap anak-anak, jadi barulah dia campur tangan. Sekarang sepertinya keputusannya itu memang tepat. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersyukur. Ia harus mengambil kesempatan untuk mencari cara agar bisa lolos. Memikirkan hal ini, hati Dewi terasa sedih, matanya memerah, dan dia meneteskan 2 tetes air mata sambil berkata, Mami juga ingin menyembuhkan paman, tapi... Dia mengangkat kepalanya, menatap Lorenzo dengan ekspresi ketakutan, berkata dengan suara gemetar, Papi tidak mengizinkan. Lorenzo mengerutkan kening, dia belum bereaksi. Ketiga anak kecil bergegas mendekat dengan penuh semangat, memeluk kakinya dan mulai menyerang dengan tinju kecil penuh amarah secara bergantian. Papi jahat, Papi jahat, Papi orang yang sangat jahat. Kenapa Papi seperti ini? Paman sangat baik pada kami. Kenapa tidak membiarkan Mami menyembuhkannya? Jika Papi seperti ini, kami dan Mami akan kembali ke Villa Sisi Utara bersama Paman dan tidak akan menghilaukan Papi lagi. Biti bertolak pinggang dan mengucapkan kalimat ini dengan marah. Mata Dewi berbinar, dia buru-buru bangkit dan berdiri dari lantai dan membela dengan murka. Benar, sebagai manusia harus tahu berterima kasih dan balas budi. Paman sudah merawat kalian begitu lama. Seharusnya sedang terjadi sesuatu padanya. Bagaimana bisa kita tidak mempedulikannya? Saat dia mengatakannya, dia menarik ketiga anak berdiri di samping Daniel. Anak-anak, ayo kita pergi bersama Paman. Iya. Anak-anak mengangguk bersama, menatap Lorenzo dengan marah dan berdiri tegap di belakang Daniel. Wajah Lorenzo menjadi muram, tatapannya penuh dengan api amarah, menatap Dewi dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya pada Daniel, berkata kepadanya melalui sorot matanya, Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Daniel tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merentangkan tangannya tak berdaya dan menanggapi Lorenzo dengan bahasa isyarat. Kakak ipar, aku tidak melakukan apa-apa. Jelas-jelas istrimu yang memulainya, menarikku ke jurang. Jangan salahkan aku. Lorenzo mengangkat alisnya dengan dingin dan terus menekannya. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Keputusan ada di tanganmu. Harus kamu yang menyelesaikannya. Daniel menangis tanpa air mata, tapi dia tetap melakukan tugas penting ini, memeluk ketiga anak kecil itu dan berkata dengan lembut, Tini, Winnie, Biti, anak baik. Mami kalian salah paham pada Mami. Papi kalian bukannya tidak ingin membantu Paman menyembuhkan penyakit, tapi papi kalian sangat merindukan Mami. Itu sebabnya meminta Mami untuk tinggal. Daniel,
Dewi sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Jika bukan karena anak-anak ada di sisinya, dia benar-benar ingin mencekik lehernya. Tapi paman, bagaimana dengan penyakitmu? Tini menarik tangan Daniel dan bertanya dengan polos, bagaimana jika paman tinggal di sini saja, agar mami bisa menemani papi dan juga mengobati penyakitmu? Benar. Biarkan Bibi menjemput Kak Carlos dan Kak Carla untuk tinggal bersama. Winnie mengangguk-anggukkan kepalanya. Oke, paman akan kembali dan berdiskusi dulu dengan Bibi. Besok paman akan kembali lagi. Daniel mengusap-usap kepala mereka lalu mendongak dan berkata pada Dewi, Tabib Dewa, besok aku akan datang mencarimu lagi untuk menjalani pengobatan. Besok? Dewi hendak berkata lagi, tapi melihat mata Daniel dengan penuh isyarat, dia menahan kata-katanya. Apa besok? Paman akan datang bersama Bibi, Kak Carlos dan Kak Carla? Tini bertanya dengan serius. Jika besok datang, paman tidak akan pergi lagi kan? Paman, bawa Lokji ke sini juga. Aku sudah lama tidak melihatnya. Entah apakah lukanya sudah sembuh atau belum. Winnie buru-buru berkata, oh ya, bawa nenek Liana ke sini juga. Aku mau makan bapau babi buatannya. Kalau begitu, Kak Carlos hari ini tidak perlu kembali. Piti juga berkata dengan tergesa-gesa, ini lusa nanti, papi akan kembali ke negara Embron. Lorenzo langsung membiarkan angan-angan mereka. Mami dan kalian semua harus kembali bersama papi. Tidak, siapa yang bilang aku mau kembali bersamamu? Kata Dewi dengan terburu-buru. Aku tidak akan pergi, anak-anak juga tidak. Dewi, Lorenzo mengerutkan kening, ia kehilangan kesabarannya. Kenapa kamu menatapku? Aku bilang tidak, ya tidak. Maka... Oke. Daniel menjadi orang penengah. Jika ada masalah, kita diskusikan secara damai. Besok aku akan bawa Tracy dan ketiga anak bersama-sama datang ke sini. Kalimat sederhana ini tidak hanya meredakan suasana yang tegang, tapi juga mempererat hubungan satu sama lain dan menyelesaikan konflik internal dalam keluarga. Lorenzo menjawab dengan cara yang jarang dia lakukan. Sampai jumpa besok. Daniel tersenyum padanya lalu mengalihkan pandangannya ke Dewi, memberi isyarat padanya untuk santai, dia tidak akan mengabaikannya. Paman, kalau begitu ingat besok harus bawa Bibi dan yang lainnya ke sini ya. Paman besok datang jam berapa? Kami tunggu. Paman, jangan takut. Kami akan melindungimu. Tidak akan membiarkan papi menindasmu. Ketiga anak mengelilingi Daniel bicara tanpa henti. Daniel tersenyum dengan lembut mengelus kepala mereka dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Hei, besok kamu harus datang. Dewi merasa sedikit cemas saat melihat Daniel pergi. Lorenzo menarik pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, lalu menatapnya dengan marah dan mengandung sedikit peringatan pada sorot matanya yang dingin. Suami sendiri ada di sini, tapi masih enggan berpisah dengan pria lain. Wanita sepertinya ini bukankah kurang ajar? Dewi bahkan tidak menatapnya, dari tentu saja dia tidak mengerti arti dari tatapannya. Daniel melepaskan ketiga bocah cilik itu. Baru setelah itu dia menemui putranya. Carlos terus berdiri di samping menyaksikan semua ini dengan tenang. Usianya masih kecil, tapi kedewasaan dan ketenangannya benar-benar melebihi orang dewasa. Melihat wajah kurus Carlos, hati Daniel terasa campur aduk, rumit dan tidak bisa diungkapkan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan padanya. Carlos berjalan ke arahnya sambil berteriak, "Papi!"
Suaranya tersendat gemetar dan air mata mengenang di matanya. "Kita pulang." Daniel memeluk Carlos dengan erat. Ia tidak banyak bicara karena takut malah akan mengungkapkan kesedihannya dan hilang kendali. Namun dua kata sederhana ini cukup untuk mengungkapkan semua cinta dan dukungan dari seorang ayah. Carlos bersandar di pundak papinya, air mata mengalir di wajahnya. Selama ini dia selalu bertahan agar tetap kuat. Sekarang dia sudah tidak perlu berpura-pura lagi di depan papinya. Dia akhirnya bisa menjadi anak kecil lagi. Adegan ini membuat banyak orang terharu termasuk Lorenzo. Dia melihat punggung Daniel yang perlahan menjauh. Di dalam hati berpikir, mengapa Daniel selalu bisa dipercaya dan diandalkan? Tracy seperti ini, Carlos seperti ini, bahkan Dewi serta 3 anaknya juga seperti ini. Sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki oleh Daniel?